Halo guys, selamat datang di Vivina Hatarot. Apa kabar kalian semua? General reading dan temanya kali ini pandangan mereka, komentar mereka tentang kamu saat ini ya. Saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang ya. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, oke? Saya shuffle dulu kartunya. General reading, pandangan mereka, komentar mereka padamu saat ini. Ya, kamu, ya pandangan mereka, kamu ini orang yang mampu melepaskan apapun, gitu ya. Mungkin di sini ya bisa dikatakan kamu tuh bisa melepaskan hal-hal yang udah nggak sesuai, udah nggak relate lagi sama sudut pandang kamu, prinsip kamu, ya, nilai-nilai yang kamu pegang, gitu, ya. Di sini juga bisa kamu mampu melepaskan perasaan-perasaan toksik, gitu ya. Kamu mampu melepaskan perasaan-perasaan negatif, ya. Kamu juga mampu melepaskan orang-orang yang toksik juga, ya. Itu komentar mereka dan pandangan mereka kepadamu ya, kamu ini memiliki kemampuan problem solving yang bagus. Jadi ya ketika dihadapkan dengan masalah, dihadapkan dengan keputusan, ya, kamu tidak akan panik, ya, kamu tidak akan bingung, gitu ya. Ya, jadi ketika masalah datang, kamu akan lebih fokus kepada mencari solusi, gitu kan, memecahkan masalah, gitu. Kayak kamu tuh punya kemampuan untuk gimana ya, kayak permainan puzzle itu ya. Kamu tuh pinter kayak menyusun uh, setiap kepingannya gitu ya, setiap kepingan puzzle-nya itu kamu pinter untuk menyusun gitu ya. Ya mungkin kayak gitu, kayak dalam kehidupan sehari-hari ketika kamu dihadapkan dengan masalah gitu, kamu akan fokus kayak menyusun strategi, menyusun kayak kamu kreatif gitu, kamu kreatif untuk mencari solusi yang kadang tuh orang nggak ngeh gitu ya, orang nggak terpikirkan gitu di pikiran mereka. Jadi kadang memang apa ya, kayak ketika kamu sudah uh, fokus untuk mencari solusi gitu ya, kadang tak terduga gitu ya. Kadang orang juga nggak kepikiran gitu ya, nggak kepikiran, nggak ngira gitu. Oh iya gitu ya, oh iya gitu, karena memang fokus kamu itu pada solusi gitu ya, pada penyelesaian masalah gitu. Dan aku rasa di sini memang kamu udah handal gitu ya, udah terbiasa untuk mengatasi masalah kamu sendiri. Jadi ketika dihadapkan dengan masalah tuh kamu udah nggak kebingungan lagi, udah kamu tenang gitu kan, kamu tenang, kamu mampu berpikir jernih gitu. Jadi kamu tidak dikendalikan oleh emosi kamu tidak dikendalikan oleh perasaan kamu. Ya mungkin ketika masalah itu datang ya, siapapun itu pasti akan merasakan, akan ada perasaan takut ya, akan ada perasaan kecewa, perasaan marah, itu lumrah ya, itu namanya manusia. Tapi kamu tahu cara ngehandle perasaan-perasaan negatif itu, dan kamu lebih kayak oke, kita cari solusinya gimana gitu, dan langsung fokus ke situ gitu ya. Jadi
Deket sama kamu tuh rasanya damai gitu ya, deket sama kamu tuh rasanya tenang, dan ya kamu bisa diandalkan. Terutama untuk circle-circle kamu yang kadang gitu ya, mereka bingung, panik gitu saat dihadapkan dengan masalah gitu. Ya, komentar mereka, pandangan mereka ke kamu gitu ya. Aku rasa di sini perjalanan hidup kamu memang nggak mudah sih, ya. Ada perjuangan, ada kerja keras, ya, ada perjalanan yang tidak mudah. Aku rasa penuh perjuangan. Dan kamu mampu melewati masa-masa sulit itu gitu ya, masa-masa perjuangan kamu, ya. Masa-masa kamu banyak, ya, banyak menghabiskan waktu untuk kayak gimana aku bisa lepas dari situasi yang sulit ini gitu. Ya, dan kamu punya keberanian untuk menghadapi setiap situasi yang sulit, ya, kamu hadapi, dan dengan kemampuan kamu untuk mengatasi setiap masalah, kemampuan kamu untuk mengatasi setiap rintangan gitu kan, punya kemampuan problem solving yang bagus, ini kan membantu kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan gitu ya. Jadi perjalanan kamu itu ya bisa dibilang gitu lebih mudah karena kemampuan kamu dalam problem solving, terus kamu juga kayak punya punya daya tahan gitu ya, punya mental yang kuat, kamu tangguh, kamu siap menghadapi apapun gitu. Ya akhirnya apa yang kamu inginkan terwujud gitu ya, ada kemenangan di sini ya, kemenangan untuk mungkin diri kamu sendiri ya, kemenangan kamu dengan masa lalu kamu, atau kemenangan dengan ya siapapun itu ya, sesuaikan aja dengan diri kamu atau kondisi kamu saat ini. Tapi di sini komentar mereka ya kamu sekarang kayak lagi penuh kemenangan gitu, ada kemenangan. Terus ada di sini tuh ada tepuk tangan gitu ya, ada simpati, ada dukungan dari orang-orang gitu ya. Orang-orang tuh akhirnya kayak tahu, orang-orang akhirnya sadar gitu ya dengan kemampuan kamu, dengan perjuangan kamu itu. Kayak orang-orang tuh mengakui, ya memang kamu hebat, memang kamu layak gitu ya, ya memang kamu pantas untuk mendapatkan semua ini gitu. Ya, pandangan mereka atau komentar mereka kepadamu, ya kadang kamu tuh overthinking gitu ya. Kadang kalau kamu lagi banyak masalah, dihadapkan dengan masalah gitu, lagi banyak pikiran, itu tuh kamu kadang sering kayak ngumpet gitu ya. Pokoknya mereka udah paham aja kalau kamu lagi banyak pikiran, kalau kamu lagi overthinking, ya pasti kamu nggak akan nggak akan nongol gitu ya. Kamu mungkin akan menyendiri, kamu akan menenangkan diri, ya. Memahami pikiran kamu, memahami perasaan kamu, ya lebih kayak menerima, mencerna gitu ya. Jadi bukan tipikal yang apa ya, bukan tipikal yang akan mengumbar gitu ya, bukan tipikal orang yang akan panik, tapi kamu lebih kayak menarik diri gitu ya. Menarik diri ini bukan bukan untuk menghindari sih, bukan untuk menghindari masalah, tapi lebih kayak mencerna dulu, ya mencerna perasaan kamu, mencerna pikiran kamu gitu. Ya baru setelah kamu oke, kamu sudah paham dengan apa yang kamu rasakan gitu. Dan kamu sudah mampu mengatasi semua perasaan kamu, overthinking kamu. Ya, kamu rasa kamu udah oke, udah beres, udah berdamai gitu.
Iya, baru kamu akan ah, datang ke mereka dengan penuh rasa percaya diri, gitu kan. Jadi aku rasa di sini ketika kamu dihadapkan dengan masalah, tuh kamu akan lebih mengolah dulu, gitu ya. Mengolah, mencerna apa sih yang harus, ini aku kenapa, gitu kan. Ini perasaan apa, gitu. Dan kamu akan memahami, terus kamu akan memutuskan, aku harus gimana, gimana, keputusan apa yang harus aku ambil, gitu kan. Dan ketika kamu sudah menemukan, ketika kamu sudah mampu mencerna semuanya, gitu ya, kamu akan keluar dengan penuh percaya diri, dengan keanggunan, kayak ada keyakinan di dalam diri kamu tuh, aku bisa melalui semuanya, gitu kan. Dengan kemandirian kamu, dengan kepercayaan diri kamu, gitu ya. Kamu akan, kamu merasa aku mampu melewati semuanya dengan keyakinanku, dengan kemampuanku, dengan kepercayaan diriku, aku akan mengatasi semuanya, gitu. Jadi mereka tuh nggak pernah melihat kepanikan kamu, gitu ya. Mereka nggak pernah melihat eh, kebingungan kamu, gitu ya. Dan ya itu keren. Aku rasa di sini ya dari 4 kartunya ini emang kalian-kalian ini udah terasah, gitu. Bukan sekali dua kali kalian menghadapi rintangan hidup, ya, menghadapi kesulitan hidup. Jadi pada akhirnya kamu memiliki kemampuan problem solving, terus kamu percaya dengan kemampuan kamu, ya kamu percaya diri menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga, itu kan butuh apa ya? Kayak butuh jam terbang gitu. Maksudnya kalian ini memang bukan sekali dua kali gitu dihadapkan dengan hal-hal yang nggak mudah. Dan kepercayaan diri kamu, kemampuan kamu untuk eh, mencerna gitu ya, mencerna setiap masalah, setiap perasaan, setiap pikiran, setiap emosi gitu kan, itu membuat kamu lebih memiliki pikiran yang jernih. Kamu akhirnya tahu apa yang harus kamu lakukan. Kemampuan ini, ya, ini memang bukan serta-merta muncul, gitu. Emang diasah, gitu ya, diasah oleh kondisi, diasah oleh situasi yang tidak nyaman tentunya, gitu ya. Ya, jadi kayak mereka tuh mengakui, gitu ya, mengakui situasi kamu atau situasi yang sulit yang kamu hadapi itu tidak membuat kamu jatuh, tidak membuat kamu hancur, tapi membuat kamu menjadi versi yang baru, ya, versi yang penuh percaya diri, ya. Pada akhirnya orang mengakui kemampuan kamu, mengakui uh, kelebihan kamu, gitu, ya. Dan kamu tuh mampu berpikir jernih, gitu. Ya iyalah, ya. Orang yang memiliki problem solving yang baik, gitu ya, pandai mengatasi setiap situasi sulit, itu karena memiliki pemikiran yang jernih, gitu ya. Kadang namanya prasangka itu pasti ada, apalagi ketika terjadi situasi yang sulit ya, yang mengecewakan, yang bikin kita kesel, marah. Kadang prasangka-prasangka buruk itu pasti ada, tapi kamu mampu mengendalikan, gitu ya, mampu mengontrol, dan kamu memiliki sudut pandang yang luas. Jadi tidak cuman kamu hanya berpikir di apa
di buruknya aja, tapi kamu mampu melihat dari sisi positifnya, ya. Kamu mampu melihat dari hikmah, atau kamu di sini juga bisa memahami kayak kadang kenapa sih Tuhan ngasih perjalanan hidup kayak yang sedemikian gitu ya, yang sedemikian rumitnya gitu. Kamu tuh mampu melihat sisi positif, ya, atau keuntungan atau manfaat yang bisa kamu dapat ketika Tuhan itu ngasih perjalanan yang sulit ke kamu, gitu. Iya. Jadi ya mental-mental apa ini? Mental-mental pejuang, gitu ya, yang tidak akan mudah, yang tidak akan menyerah dengan keadaan, akan selalu berjuang, akan selalu mampu melewati setiap situasi yang sulit ya dengan pikiran yang jernih, ya. Kemudian kalian mampu untuk mencari solusi yang baik, gitu. Ya. Aku rasa ya dengan kemampuan kalian, ya dengan 5 kartunya ini, apapun rintangan-rintangan ke depan ya yang akan menghadang gitu ya, situasi-situasi sulit yang akan hadir, itu tidak akan membuat kamu takut ya. Kemampuan kamu ini ya itu akan membawa kamu kepada kesuksesan ya, aku rasa, apalagi ketika ya kesuksesan bisa diraih dengan mental kamu yang seperti ini, karena kamu tipikal orang yang tidak mudah menyerah ya, memiliki kemampuan problem solving ya. Kamu juga bisa mencerna setiap rasa, setiap emosi gitu. Aku rasa kesuksesan akan lebih mudah hadir, keberuntungan akan menghampiri gitu ya, dengan karakter kamu yang positif, yang percaya diri, yang penuh keyakinan dengan kemampuan diri kamu sendiri. Kamu mampu melihat hal-hal baik ya, yang pasti kehidupan kamu akan lebih damai, kehidupan kamu akan lebih tenang. Ya, pandangan kamu, pandangan mereka, komentar mereka tentang kamu. Ya, entah kenapa gitu ya. Kamu tuh mudah sekali untuk memaafkan. Gitu. Mudah sekali untuk memaafkan. Mudah sekali atau ikhlas untuk menerima apapun yang ada di dalam ya, atau apapun yang Tuhan kasih ke kamu, atau mungkin lingkungan circle yang kadang bikin kamu kecewa, bikin kamu merasa nggak aman, bikin kamu merasa takut. Kamu tuh mampu memaafkan, mampu berdamai, mampu menerima. Ya, kamu tuh hatinya seluas samudra. Ya, kamu bisa menampung apapun. Ya, hati kamu tuh bisa kayak mampu menampung apapun. Dan kamu tidak dendam. Ya, kamu tetap memberikan kasih, memberikan cinta. Dan aku rasa di sini karena kamu memang memahami sih, orang yang mudah memaafkan, entah itu ya memaafkan diri kamu sendiri, ya terutama gitu ya, ya mau memaafkan orang lain, itu karena kamu memiliki sudut pandang yang luas, kamu memiliki sudut pandang kayak contoh gitu ya, mungkin ada orang yang suka nyakitin kamu, itu kamu mampu memahami dari sudut pandang mereka, kenapa mereka menyakiti kamu, kenapa mereka suka nyerang kamu. Gitu. Jadi di sini dengan kemampuan kamu memahami orang-orang yang melukai kamu, itu bukan lagi rasa marah, bukan lagi rasa dendam, tapi ada rasa empati. Dan itu memudahkan kamu untuk memaafkan. Dan aku rasa sih ketika kemampuan kamu untuk memahami orang-orang yang menyakiti kamu, ya kamu memiliki kemampuan itu perasaan marah, perasaan benci itu udah nggak ada. Itu justru yang timbul adalah perasaan empat, perasaan peduli, gitu. Ya, dan ketika kamu sampai pada rasa empat, ya,
mampu memahami kenapa mereka bisa sekejam itu sama kamu ya, kenapa mereka bisa sejahat itu sama kamu. Ya ini karena kamu sudah mampu memahami diri kamu sendiri. Kamu sudah mampu mencerna apa yang terjadi di dalam hidup kamu ya dengan kepositifan gitu. Jadi forgiveness ini aku rasa adalah pertama, kamu sudah mampu memaafkan diri kamu sendiri ya karena kemampuan kamu memahami diri kamu sendiri dan akhirnya terrefleksi keluar ya kamu mampu memaafkan orang lain dengan kamu memilih untuk memahami, memilih untuk empat ke mereka. Ya dan ini memudahkan kamu atau tidak lagi memiliki rasa benci, rasa marah gitu ya. Ya contoh ketika orang suka nyakitin kamu, suka jahat sama kamu, itu kan sebenarnya masalahnya bukan antara dia sama kamu, tapi adalah masalahnya antara diri mereka dengan apa? Antara mereka dengan dirinya mereka sendiri, gitu ya. Jadi itu menimbulkan atau itu membuat kamu lebih empat, gitu ya, memahami. Dan itu mungkin yang tidak dipahami oleh mereka. Kenapa kamu sangat apa ya sangat lapang hati kamu mudah memaafkan kamu mudah ikhlas mudah legowo gitu yang tidak mereka pahami ya itu karena kamu sudah memaafkan diri kamu sendiri ya ya kamu tuh gimana gitu ya orangnya nggak pernah punya curiga sama orang gitu ya kamu tuh nggak pernah curiga nggak pernah punya prasangka yang buruk sama orang kamu tuh welcome kepada semua orang ya asik sih gitu ya asik sih seru sih. Nyaman sih karena kamu nggak punya prasangka, kamu menghormati orang lain gitu ya, kamu menghargai orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu tuh sangat welcome pada orang lain tuh ya. Dan emang sih kamu ini orang yang memang pintar, memang cerdas. Kadang eh kalau bicara sama kamu tuh apa ya banyak banyak yang mereka pelajari gitu ya ketika mereka ngobrol sama kamu, cerita sama kamu gitu ya dengan pengalaman kamu, pengetahuan kamu itu tuh membuat mereka akhirnya oh kayak nambah pengetahuan mereka, nambah wawasan mereka gitu ya. Mereka akhirnya memiliki sudut pandang yang positif atau memiliki sudut pandang yang lebih luas ketika bareng sama kamu, ngobrol sama kamu gitu. Ya karena emang kamu orang yang pintar, kayak kamu tuh gudang ilmu gitu ya. Apapun kamu tahu gitu ya. Jadi topik apapun tuh kamu selalu nyambung gitu. Ya, dan kamu orang yang sangat berintegritas, gitu ya. Kamu orang yang jujur, kamu orang yang bisa dipercaya, ya. Kamu juga orang yang tegas. Jadi, kamu tuh orang yang sangat berprinsip, kamu orang yang sangat bermoral, gitu ya. Kadang kalau sama kamu, mereka tuh nggak berani yang aneh-aneh, mereka nggak berani ngajak ngajak kamu untuk hal-hal yang tidak baik, tidak benar gitu ya, karena kamu tuh nggak mudah dipengaruhi, kamu tuh tidak mudah diprovokasi, kamu tahu apa yang benar, kamu tahu yang nggak benar gitu, dan kamu berpegang pada itu. Ketika itu menurut kamu nggak benar ya kamu nggak akan ngelakuin gitu. Makanya mereka kadang suka suka jaim gitu ya. Mereka juga hati-hati ketika bareng sama kamu, jaga image, jaga kelakuan mereka gitu kan, jaga tindakan mereka karena ya mereka kadang nggak enak aja gitu ya, nggak nyaman, malu gitu ketika mereka menunjukkan apa ya ketidakjujuran mereka gitu kan, sikap-sikap yang tidak baik gitu. Makanya
ya memang harus hati-hati ketika dekat sama kamu gitu, karena kamu tuh memang punya prinsip, punya nilai yang kamu pegang gitu. Ya, oke, di sini zodiak yang paling kenceng yang aku rasakan ada di Gemini, Libra, Aquarius. Ya, kemudian ada Leo, Aries, Sagittarius. Ya, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi nggak sekencang yang lain. Oke, sekian dulu readingannya ya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.